Inklusi kan mengandalkan alam sekitar, bagaimana alam, ya sehingga dengan keberadaan itu nanti kreativitas itu kan terbangun. Lembaga masa depan termasuk ini dan siapapun mungkin itu ya, ada 5 hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah visi. Visi itu harus kita rumuskan untuk jangka panjang 25 tahun ke depan, karena visi itu akan menentukan arah kita, target kita, capaian kita. Artinya siapapun yang akan menggantikan kita, dia pasti akan mengarah seperti itu. Yang kedua adalah yang namanya akuntabilitas. Akuntabilitas itu pertanggungjawaban secara publik. Kita jangan bagai menara gading tapi tidak tersentuh. Nah, artinya kita itu betul-betul diperlukan gitu. Kehadiran itu betul-betul diperlukan oleh masyarakat sekitar, oleh alam di sini tadi, itu memerlukan kehadiran kita. Nah, kalau itu dilakukan, ya kita akan tetap bagus. Yang ketiga adalah relevansi. Untuk apa sebuah lembaga itu? Tentu untuk masyarakat nanti. Naiknya mereka memerlukan keberadaan kita. Selama ini memang relevansi dalam dunia pendidikan itu sangat kacau balau bahasanya. Ya kadang-kadang kualitas juga jadi tudingan. Misal dalam 1 tahun sebuah perguruan tinggi melahirkan 1000 sarjana, kesempatan kerja hanya 50 orang, berarti 950 tidak kerja. Pertanyaannya 950 itu tidak berkualitas, nggak bisa, karena kualitas korban oleh kesempatan yang sangat terbatas. Nah, oleh karena itu juga seperti. Kemudian yang keempat itu adalah kualitas. Kualitas sebagaimana saya sampaikan tadi, dari waktu ke waktu itu akan terus dituntut. Hanya orang berkualitas lah yang akan memenangkan persaingan di masa depan. Orang yang tidak berkualitas pasti akan minggir. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, yang kelima adalah network. Kita bangun network, jaringan kita. Jangan hanya sampai di sini, kita punya kemampuan, tapi tanpa jaringan kita tidak apa-apa. Banyak kawan-kawan di Jakarta, kawan-kawan di luar negeri, segi pendanaan, segi tadi pembangunan SDM-nya, semuanya tersedia. Tinggal kita bagaimana membangun network itu. Saya kira itu beberapa hal yang saya sampaikan. Diperlukan itu kan bagaimana kemampuan yang ngajarnya itu secara metodologi, secara pengetahuan, bagaimana membangun kreativitas itu kan yang diperlukan masih begitu. Ya bukan ya barangkali sekolahnya harus enggak. Makanya kan inklusi kan mengandalkan alam sekitar, bagaimana alam, ya sehingga dengan keberadaan itu nanti kreativitas itu kan terbangun. Makanya saya sudah bilang keberhasilan seseorang itu lebih ditentukan pada bagaimana membangun kreativitas. Yang jelas saya mengapresiasi adanya sekolah seperti ini. Banyak anak-anak kita yang kadang-kadang orang tua malu dengan keadaan anaknya. Ya oke lah, ini kan sangat terbantu dengan adanya lembaga pendidikan seperti ini. Kita apresiasi aja, kita dukung. Itu terkait dengan tenaga pengajar untuk pendidikan inklusi anak berkebutuhan khusus Kabupaten Kota Baru. Karena sesuai dengan amanat yang penerimaan peserta didik itu minimal 5% itu harus dari menerima anak yang berkebutuhan khusus. Nah, ini yang jadi kesusahan kita adalah tenaga pendidiknya, tenaga pendidik yang ahli untuk penanganan anak berkebutuhan khusus. Itu bukan masalahnya di sini, tapi secara kabupaten. Ini kan melihat kondisi sekolah ini kan masih banyak kekurangan, Pak. Gimana sih Pak tanggapannya, Pak? Intinya bukan masalah kekurangan ya, karena kata Pak
Pak Iskandar tadi kan baru dibuka, dan kami optimis beliau juga dengan kreativitas dan sebagainya akan mampu mengembangkan sekolah ini lebih maksimal lagi, karena ini bukan sekolah yang pertama yang beliau buka, ada beberapa sekolah yang sudah berkembang luar biasa di luar daripada Kabupaten Kota Baru. Tentunya kami dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan akan mendukung semua sekolah, caranya tapi di mana saja dan disesuaikan dengan perkembangan selanjutnya. Pak, sekolah instruksi ini kan tergolong baru Pak di Klumpang Hilir, mungkin pertama mungkin Pak ya. Iya. Nah, bagaimana Pak untuk kedepannya agar sekolah ini bisa maju seperti apa Pak? Jadi pertama ya, kami dengan mendirikan ini kami sudah siap dengan konsep. Nah kemudian konsep itu kita narasikan, kemudian langkah-langkahnya kita lakukan. Termasuk hari ini adalah salah satu langkah, ya. Karena konsep ini sekolah inklusi, apalagi yang model yang saya jalani itu, saya kalau cerita banyak orang nggak percaya. Maka kemudian saya harus undang dalam forum resmi seperti ini, forum ilmiah yang dihadiri oleh para kompeten, dan dari situ maka masyarakat akan mulai percaya, karena yang ngomong bukan saya, orang tua siswa, bagaimana anaknya di sini perubahannya gimana, seperti yang dilakukan oleh Pak Jainal Arifin tadi.